Penggagalan kudeta militer oleh ribuan rakyat Turki pada Jumat malam telah menjadi sorotan media dunia. Gagalnya kudeta militer Turki secara sekilas menunjukkan jeniusnya Presiden Tayyip Erdogan, yang mampu menggerakkan ribuan orang hanya dengan menelepon antar muka untuk melakukan perlawanan. Ketika kudeta militer Turki berlangsung pada Jumat malam, Presiden Erdogan sejatinya sedang berlibur di sebuah resor Marmaris pantai di Mediterania. Saat itu, personel militer Turki sudah menduduki lokasi strategis di seluruh Istanbul dan Ankara. Pasukan Turki bersenjata berat juga memasuki gedung stasiun televisi TRT yang dikelola negara, dan menuntut penyiar berita membacakan pengumuman kudeta. Erdogan tak mau kalah. Erdogan secara efektif bisa berkomunikasi secara visual, dan meminta ribuan rakyat Turki turun ke jalan melawan kudeta militer. Saat seruan Erdogan muncul, tank-tank tempur militer Turki sudah bermunculan di sejumlah kota. Kurang dari 20 menit kemudian, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim menulis pesan kemarahan di Twitter, di mana dia mencela para pemberontak. Tak hanya tank-tank tempur, di langit Turki juga berterbangan jet tempur F-16 dengan suara nyaring. Manuver seperti ini dikenal sebagai doktrin militer, untuk mengintimidasi orang-orang di darat tanpa melepaskan tembakan. Jared Jenkins, seorang peneliti dan penulis di bidang militer di Istanbul mengatakan, kudeta ini jelas direncanakan cukup baik tapi menggunakan pedoman dari tahun 1970-an. Pedoman yang dia maksud adalah acuan kudeta yang pernah digunakan di Chili pada tahun 1973. Acuan itu juga digunakan di Ankara pada tahun 1980. Belum jelas mengapa militer Turki tidak menggunakan cara yang modern dalam upaya kudeta tersebut. Kejanggalan inilah yang membuat kesan militer Turki yang melakukan kudeta masih amatir. Padahal, beberapa jenderal top seperti yang dituduhkan pemerintah Erdogan terlibat dalam upaya kudeta itu. Mantan perwira militer Turki yang dikutip Reuters mengatakan, beberapa pesawat jet tempur F-16 yang dikendalikan anti-Erdogan membidik pesawat yang membawa Erdogan pulang dari Marmaris ke Istanbul. Anehnya, jet tempur itu tidak menembakkan senjata meski sudah ambil bagian dalam kudeta. Lolos dari kudeta militer, Erdogan langsung mengumbar tuduhan terhadap musuh politiknya, Fethullah Gulen, seorang ulama yang tinggal di pengasingan di Pennsylvania, Amerika Serikat, sebagai dalang kudeta. Sejumlah menteri di kabinet Erdogan juga menuduh Amerika Serikat terlibat kudeta. Gulen yang dulunya merupakan teman Erdogan tak terima dengan tuduhan itu. Dia justru mengecam upaya kudeta militer Turki, dan menuduh balik bahwa upaya kudeta itu rekayasa Erdogan dan partainya AKP, dengan meluncurkan operasi palsu. Meski demikian, upaya kudeta itu telah menewaskan ratusan orang, baik dari kubu warga sipil, termasuk teman Erdogan, maupun kubu militer. Bahkan ribuan orang lainnya terluka. Dr. Murad Yutabilir dari Australian National University mengatakan kepada news.com, Senin 18 Juli 2016, menyoroti kejanggalan kudeta yang tanpa dukungan kepala militer, media dan publik. Dari awal harapan itu sudah hilang. Menurutnya, kesan amatir dalam kudeta militer Turki bisa dilihat dari berbagai sisi. Di antaranya, kudeta terjadi pada Jumat malam antara pukul 21.00 malam, di mana kebanyakan orang masih terjaga. Kudeta sebelumnya yang pernah terjadi dimulai pada jam 4 pagi. Jam kudeta seperti sekarang itu memungkinkan Presiden Erdogan berkesempatan menggerakkan massa untuk melakukan perlawanan dengan tampil di televisi. Mereka pendukung kudeta tidak mencegah stasiun televisi dari aktivitas penyiaran, termasuk stasiun pro-pemerintah. Langkah lain yang menarik adalah pemerintah Erdogan menggunakan masjid untuk menyampaikan pesan melalui imam-imam, untuk menyerukan orang-orang guna mendukung Presiden Erdogan. Dr. Yurtabilir bahkan mengaku menerima pesan teks dari pemerintah Turki.
melalui ponsel yang sudah lama dia tidak gunakan. Pesan itu memintanya untuk menyelamatkan demokrasi dan protes. Dalam kudeta gagal di Turki tersebut, kudeta justru terjadi ketika Erdogan tengah berlibur di sebuah tempat yang dirahasiakan dan jauh dari ibu kota Istanbul tempat kudeta berlangsung. Pengkudeta bahkan tampak berusaha mengamankan Erdogan. Keanehan lain adalah ketika militer yang melakukan kudeta menyuruh masyarakat pendukungnya pulang ke rumah, tapi Erdogan menyuruh rakyat turun ke jalan. Jadi, pendukung kudeta ada di rumah, sementara pendukung Erdogan ada di jalan. Ini jelas situasi yang tidak menguntungkan pelaku kudeta. Identitas pemimpin kudeta itu juga tidak jelas. Tak ada pemimpin militer yang muncul dan menyatakan dukungan atas kudeta tersebut. Bahkan, tak ada satupun tokoh yang mengaku bertanggung jawab atas kudeta ini. Akhirnya, kudeta yang dilakukan oleh segelintir anggota pasukan itu dengan mudah diberantas. Pasukan pemerintah dan Erdogan pun seakan menjadi pahlawan. Nah, siapa yang diuntungkan oleh kudeta ini? Kudeta di masa lalu dipandang sebagai aksi militer yang mendukung demokrasi. Sedangkan kudeta kali ini sangat berbeda, di mana partai oposisi yakni Partai Sekuler CHP dan Partai Nasionalis Kurdi HDP jelas-jelas menentang kudeta militer Turki. Sebaliknya, pejabat militer lainnya diduga telah termotivasi oleh pembersihan dewan militer. Alasan utama untuk kudeta ini sudah dekat pada pembersihan dewan tinggi militer, ujar Yurtbilir. Kemungkinan kudeta itu dirancang lebih jauh untuk menghabisi Gulen dan pengikutnya. Gulen memang punya banyak pengikut di Turki, dan bahkan di berbagai lembaga pemerintah serta militer. Kelompok Gulen bagaikan duri dalam daging bagi Erdogan, sehingga ia berencana menggelar pembersihan besar-besaran. The Daily Stormer menilai, beberapa hal yang terjadi di sana sudah di luar kudeta yang lumrah terjadi. Media itu menulis bahwa pola suatu kudeta cukup jelas. Pertama, ambil pemimpin negara atau presiden, lalu kuasai media massa, kemudian tunjukkan pemimpin itu ke media untuk dihina.